Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang bisa bertemu dengan saudara Bapak Ibu kembali di tempat ini. Tanpa terasa kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan Februari di 2023 ini. Kita merasakan kasih setia Tuhan bagi setiap hidup kita, amin. Dan pada saat ini kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kita boleh memuji menyembah Tuhan akan kasih setianya di dalam hidup kita. Kita sama-sama bersyukur, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini di mana Tuhan boleh memberkati setiap kami. Tuhan boleh memimpin setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pada saat ini, kami berkumpul Tuhan di tempat ini maupun dimanapun kami berada, kami yang beribadah secara online ya Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri yang memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, melawat setiap kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, apapun yang menjadi keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita boleh naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidup kami. Nyanyikan sama-sama. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, terima kasih untuk rancangan-Mu Tuhan. Terjadi. Ini yang menjadi iman kami Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Lagi tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Panggil dia, Kau Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Thank you Jesus. Saya mengundang saudara Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. We give you praise, we give you worship. Ku bersyukur. Amen.
kejadian di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh semakin mengenal Engkau ya Yesus. Biar kami semakin tahu siapa Allah kami yang selalu mengasihi setiap kami. Terima kasih. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dengan penuh kerinduan kami nyatakan, dan ku ingin mengenalmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi rindu kami. Sebab kami tahu kami diciptakan untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan biar kami boleh terus memuji menyembah Engkau lewat pujian kami, lewat lagu Mazmur kami yang kami naikkan hanya bagi nama Yesus. Dan setiap saudara Bapak Ibu yang siap untuk lebih lagi bermazmur menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, sama-sama kita katakan, puji nama Tuhan. Boleh salam dulu kiri kanan saudara, katakan shalom. Apa kabarnya? Sebab kita tahu kalau kita bersatu untuk memuji menyembah Tuhan, kita akan terjadi sesuatu yang dahsyat di tempat ini, amin. Di dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi ini sudah dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yang percayakan kebaikan Tuhan, sorak-sorak yang paling meriah bagi namanya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Siapa yang datang ke tempat ini untuk merayakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan sama-sama. Katakan amin. Amin. Kita siap bersorak-sorai bagi nama Yesus. Sama-sama bertepuk tangan. Sorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Papa.
Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah perlindungan dan pengharapan bagi setiap kita? Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Di nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang menjadi perlindungan, Kau yang menjadi pengharapan bagi setiap kami yang percaya kepadamu ya Yesus. Dan Kau yang selalu menyediakan yang terbaik di dalam hidup kami. Syukur kepadamu Bapa, Kau baik, selalu baik. Ku kagum akan kasih-Mu, Kau mengerjakan yang terbaik di belajar lagu katakan setiamu, setiamu Tuhan, tak pernah berubah, tak pernah berubah.
terbaik di hidupku, yang terbaik di hidupku, yang terbaik di hidupku. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami percaya Engkau telah melakukan yang terbaik dalam hidup kami, sehingga kami boleh percaya kepadamu. Kami beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami merenungkan firman-Mu, ajar kami mengerti, dan kami mohon Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Kita akan membaca dari surat Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat 8. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara silahkan memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, Bapak Ibu, saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu iman Kristen. Iman Kristen itu bicara luas banget. Sebelum dunia jadi sampai setelah dunia hancur. Sebelum kita lahir sampai sesudah kita mati. Gitu. Sangat luas. Tetapi dari ayat-ayat yang saya baca tadi, saudara, paling tidak ada 5 hal yang penting dalam iman Kristen. Kita akan perhatikan satu persatu. Bapak Ibu perhatikan, yang pertama dalam ayat 4 dikatakan begini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi intinya Bapak Ibu, iman Kristen itu adalah bicara tentang hidup di dalam Kristus. Tentu yang dimaksud Kristus ini adalah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Makanya kalau kita bicara iman Kristen, apakah saya sudah hidup di dalam Tuhan Yesus gitu. Nah, tentu hidup dalam Tuhan Yesus itu tidak bisa hanya berupa pengakuan. Itu ada patokannya gitu. Biasanya paling tidak, kalau orang hidup di dalam Yesus itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama, ya saya percaya kepada Yesus gitu. Dia Allah yang menjadi manusia. Nah, setelah percaya tentu kita mengenal siapa Yesus itu. Gitu. Bapak Ibu tahu Yesus punya banyak nama. Dia juru selamat. Artinya kalau kita kenal dia, kita harus percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberi jaminan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang kenal Tuhan, dia tahu bahwa dia walaupun masih hidup di dunia, namanya sudah tercatat di surga. Maka perilakunya adalah perilaku surgawi, bukan dunia lagi. Jadi orang percaya pada Yesus, dia mengenal Yesus. Lalu ingat Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam Yesus itu adalah orang yang mengikut Yesus gitu. Bapak Ibu ingat pertama kali sebelum Yesus membuat mujizat, sebelum Yesus melakukan sesuatu yang lain,
Maka dia memanggil orang-orang itu menjadi muridnya dengan kata-kata yang sangat jelas, mari ikutlah aku. Gitu. Jadi ketika kita memiliki iman Kristen, kita harus mengoreksi selama ini kita mengikuti mau kita sendiri, atau hanya mengikuti pendeta atau gereja tertentu, atau kita benar-benar sudah ikut Yesus. Ini inti iman Kristen. Tanpa Yesus tidak ada gunanya apa-apa. Nah, iman Kristen itu berbicara tentang hidup di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu, jangan hidup di dalam kegelisahan, kekhawatiran, kedengkian, kepahitan, kemarahan. Kita harus hidup di dalam Yesus. Yesus itu Raja Damai. Seharusnya kalau orang hidup di dalam Yesus, ada damai sejahtera dalam hidupnya, sehingga dia bisa berdamai seorang akan yang lain. Jadi kalau kita rajin ke gereja, tetapi suami istri masih berantem, apakah ada Yesus dalam keluarga itu? Nah, ini indikator yang sangat jelas. Jadi iman Kristen berbicara tentang hidup di dalam Yesus. Kalau hidup di dalam Yesus berarti kita percaya Dia, kita mengenal Dia, kita ikut Dia. Dan Bapak Ibu tahu, kalau ikut Yesus, setelah Yesus mati, Dia bangkit, lalu Dia naik ke surga. Makanya endingnya orang yang hidup di dalam Yesus, orang yang beriman dalam kekristenan itu ke surga. Nama kita sudah tercatat di surga. Itu kalau kita pelajari lebih dalam, itu sangat menarik. Luar biasa, surga pun Dia beri apa yang Dia tidak beri gitu. Ini yang pertama yang kita pelajari. Lalu yang kedua, kalau kita lihat ayat 4 dan ayat 5, ada dua kata yang diulang Bapak Ibu. Ini bicara tentang iman Kristen. Setelah orang hidup di dalam Kristus Bapak Ibu, dalam ayat 4 dan 5 dua kata diulangi. Saya akan bacakan, saya akan tekankan dalam pembacaan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ini kata kegenapan itu saudara dalam bahasa Yunani menggunakan kata telos. Telos itu artinya kesimpulan atau tujuan akhir. Tujuan akhir atau kesimpulan hukum Taurat itu ada di dalam Yesus itu. Nah, kalau orang sudah di dalam Yesus, apa yang terjadi? Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukan akan hidup karenanya. Dua kali dikatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, bicara tentang iman Kristen, bicara juga tentang hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus Bapak Ibu. Tapi hidup kita tidak benar. Cuma Bapak Ibu, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan. Bagaimana kita tahu sesuatu yang benar? Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab secara mendalam, kebenaran itu parameternya sederhana sekali. Ada 3. Kalau tadi hidup dalam Yesus ada 3, kita percaya, kita mengenal, kita ikut Yesus. Nah hidup dalam kebenaran juga ada 3. Tuhan Yesus katakan begini, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau kita ingin hidup benar, ya ikut Yesus. Dia kebenaran. Gitu. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus berdoa, itu ditulis dalam Yohanes 17 ayat 17. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaranmu. Firmanmu adalah kebenaran. Jadi kalau kita ingin hidup benar, pertama ikut Yesus, lalu ikuti firman. Tetapi Bapak Ibu lihat ada orang ngaku ikut Yesus. Dia bicara firman fasih sekali. Maka ada indikator yang ketiga yang sangat jelas. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang nabi-nabi palsu, Bapak Ibu harus tahu yang palsu dan asli itu kadang-kadang sulit dibedakan. Tapi bagi Tuhan gampang banget gitu. Bagaimana cara membedakan? Tuhan bilang gini, dari buahnya lah engkau mengenal gitu. Jadi kalau kita hidup benar, itu ada buah kebenaran dalam hidup kita. Nyata sekali. Makanya kenapa orang percaya itu dengan Yesus digambarkan seperti pokok. Tuhan Yesus itu pokok anggur yang benar dan orang percaya itu ranting-rantingnya.
Kita tidak mungkin berbuah kalau tidak melekat sama Tuhan. Saya masih memperhatikan banyak orang Kristen yang masih melekat sama anak, sama keluarga, sama suami, sama istri, sama pekerjaan, sama harta benda. Belum sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Karena saya memperhatikan ada orang begitu aktif. Dia bertobat sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi ketika duitnya tipis, dia takut. Waduh, gimana ini? Gimana? Padahal dia umurnya sudah tua. Seharusnya kalau dia beriman, saya sudah kenal Tuhan. Tuhan saya lebih besar dari persoalan saya. Saya sudah umur 60 tahun lebih dipelihara oleh Tuhan. Hidup saya kurang berapa tahun. Masa saya hidup dalam kekhawatiran? Padahal ketika Tuhan Yesus katakan, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Itu artinya Tuhan bilang, ada saya yang jamin kamu. Lihat burung itu. Tidak menanam, tidak menabur. Aku pelihara, apalagi kamu anak Tuhan. Jadi iman Kristen bicara tentang hidup di dalam kebenaran. Makanya Bapak Ibu, hal-hal yang gak benar hindari. Tuhan itu memberi janji yang sangat indah. Doa orang yang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita doa-doa mentok terus, kita perlu evaluasi. Ada apa ini? Gitu. Ada apa ini? Di gereja kami Bapak Ibu tiap Sabtu ada doa ya. Dan yang doa itu ibu-ibu sederhana, bukan orang kaya. Tapi mereka rindu ke Holy Land. Terus saya bilang, nabung Bu. Karena saya berdoa itu Tuhan kayak bicara gitu tentang mujizat 5 roti 2 ikan ya. Tuhan buat mujizat untuk makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul gitu. Terus pengertian saya begini, kalau nggak ada 5 roti, nggak ada 2 ikan, apa yang dilipat gandakan gitu. Makanya saya bilang ibu-ibu nabung aja, kita nggak punya duit Pak, ya sepunya-punyanya lah. Kalau punya 50.000 nabung gitu. Kalau 50.000 mencapai 40 juta berapa tahun Pak? Ya kita jangan sampai bertahun-tahun, kita targetnya 2 tahun aja. Makanya kalau ada 50.000, 100 ada sejuta gitu. Terus mereka beriman. Akhirnya nabung tiap Sabtu Bapak Ibu. Dan memang saya lihat nabungnya 50.000 gitu. Saya hitung 50.000 sebulan 200. Setahun berapa ini gitu. Ya kan? Jadi berapa mencapai 40 juta. Tapi saya bilang Tuhan mampu. Tuhan sanggup. Tuhan punya cara. Kita tidak tahu, tapi kita percaya gitu. Dan ajaib Bapak Ibu. Ajaib gitu. Jadi nabung Bapak Ibu itu sudah ada 43 orang. Tapi tiba-tiba yang 4 orang ada masalah, udah punya uang, saudara. Mundur. 4 orang lagi ada masalah karena anaknya nggak boleh izin, saudara. Sekolah di BPK Penabur, mundur lagi gitu. 2 orang mundur lagi, saudara. Terus 13 orang mundur. Akhirnya tinggal 16 orang Bapak Ibu. Akhirnya Travel Bureau bilang, aduh Pak, nggak bisa ini gitu. Nggak bisa ini, harus naik jadi 2.800 baru jalan gitu. Saya bilang, wah jangan gitu. Lu gimana Pak? Gitu. Gak bisa berangkat, bisa. Gimana caranya? Beberapa rencananya kita cut gitu. Ya, yang naik jeep di padang gurun itu kita cut aja gitu. Yang ini kita cut, ini cut bisa. Akhirnya Bapak Ibu, ibu-ibu sederhana itu 100% berangkat. Karena punya iman. Jadi kalau kita bicara iman jangan bilang ya iman, tapi pergi itu bayarnya bukan dengan iman, dengan duit gitu. Nah Bapak Ibu dengan iman itulah Tuhan buka jalan gitu. Jangan duitnya melulu. Kalau kita lihat duit nggak lunas-lunas itu. Tapi kalau kita lihat Tuhan, Tuhan itu punya banyak cara luar biasa. Makanya bicara kebenaran. Luar biasa. Ikut Yesus, ikut firman, terbukti dengan buahnya.
Nah sekarang yang ketiga Bapak Ibu, ini bicara iman Kristen. Perhatikan ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi Bapak Ibu, orang bicara tentang iman Kristen itu iman yang hidup di dalam hukum. Hukum itu peraturan Tuhan. Nah di sini dikatakan Taurat, kalau melakukan dibenarkan dia. Kalau melakukan dia hidup karenanya gitu. Tapi karena manusia tidak sanggup, maka Yesus datang, dia membawa hukum kasih karunia. Makanya orang Kristen pedomannya bukan Taurat. Mengapa kita tidak merayakan hari raya Pondok Daun dan yang lain-lain Bapak Ibu? Karena kita bukan orang Yahudi, kita orang Kristen yang ikut Yesus gitu. Maka kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengerti kasih karunia sebenarnya sangat sederhana. Dalam bahasa Yunani itu ada kata karis. Karis. Nah dari kata karis ini muncullah kata karismatik gitu. Makanya sebenarnya orang karismatik itu dia sadar bahwa hidup, fasilitas, keluarga, pelayanan, semua pemberian Tuhan. Maka ciri khas orang karismatik paling menonjol, dia adalah orang yang selalu mengucap syukur. Karena dia tahu, oh Tuhan saya punya ini karena Tuhan, saya hidup karena Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, ketika Tuhan memberi tidak pernah yang jelek. Tuhan memberikan yang terbaik. Termasuk hidup kita, termasuk keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Jadi orang karismatik itu selalu bersyukur. Tetapi karena orang karismatik sadar semua pemberitaan, orang karismatik tidak akan pelit. Jadi kalau orang ngaku karismatik tapi dia tukang ngomel, ngedumel, nyalain orang, menggerutu, lalu dia pelit, itu bukan karismatik Bapak Ibu. Itu enggak jelas orang apa itu. Iman apa itu? Dasarnya enggak ada. Puji Tuhan. Itulah hukum Tuhan. Jadi orang Kristen bukan liar. Roh Kudus memimpin kita jadi orang yang tertib, bukan orang liar. Karena kita di bawah hukum Tuhan, peraturan Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa. Tiap hari kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Wah saya kalau menghayati begini Bapak Ibu saya sering nangis. Nangisnya bukan karena menderita atau sengsara, kagum sama Tuhan. Saya dulu saudara diajari bahwa orang Kristen itu kafir, nggak sunat makan babi. Maka saya tidak mungkin kepingin jadi orang Kristen. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya dibalik oleh Tuhan bisa bertobat. Bukan hanya jadi orang Kristen, tapi sekolah pendeta jadi pendeta. Saya terharu sama Tuhan, saya sering nangis kagum, bersyukur sama Tuhan. Bahkan saya sering tidak bisa menahan emosi untuk nangis ya. Terutama kalau ke Holy Land, saya pergi ke Yesus di penjara di rumahnya Imam Kayafas itu Bapak Ibu, itu lewat sumur buletan kecil gitu loh. Tuhan Yesus dilewatkan situ. Jadi Tuhan memberi pengertian kepada saya, kalau kamu menderita belum seperti ini, Yesus ngalami seperti ini demi kamu gitu. Maka saya terharu, saya nangis, oh Tuhan, jangan sampai saya mengeluh, jangan sampai saya menggerutu, jangan sampai saya menyalahkan orang lain. Saya harus selalu bersyukur sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, itu kasih karunia ya. Iman Kristen berbicara tentang hidup di dalam kasih karunia. Nah kemudian yang keempat saudara, dalam ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Bapak Ibu perhatikan, itu aneh. Tetapi kebenaran karena iman, bicara tentang iman. Berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, jadi jangan ngomong seperti ini. Siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Jawabannya tidak ada. Jadi artinya itu semua karena Tuhan gitu.
Makanya iman Kristen itu berbicara hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan yang lain. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya praktek beneran Bapak Ibu. Karena Tuhan janjinya sangat indah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau orang mengandalkan Tuhan, harapannya pada Tuhan. Dan orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Bapak Ibu, kadang-kadang terus terang ada orang sudah cinta Tuhan, percaya Tuhan, tapi berharapnya sama pendeta. Maka ketika ada keluarganya sakit, minta doa nggak sembuh, salahnya pendeta, dia kecewa sama Tuhan. Padahal yang disalahin pendeta, kecewa aja sama Tuhan. Akhirnya imannya mundur. Nah, iman Kristen itu bicara tentang hidup yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, bentuk sederhana orang yang mengandalkan Tuhan, dia hidup dalam doa. Selalu berdoa, berseru sama Tuhan. Doa itu kalau diterjemahkan secara sederhana, itu ngomong-ngomong sama Tuhan. Dalam Roma pasal 8, dikatakan kita itu sebenarnya nggak pintar berdoa. Tapi Roh Kudus memimpin kita dalam doa. Saya pernah dengar cerita Bapak Ibu, kadang-kadang doa kita salah, tapi Tuhan tahu maksud hati kita. Katanya, cerita yang saya dengar di Afrika, ada misionaris memberitakan Injil, terus ada orang lokal yang bertobat. Nah, orang ini cinta Tuhan, sehingga dia ngajar anaknya selalu berdoa. Tapi karena anaknya kecil, ngajar doanya singkat-singkat gitu. Jadi misalnya mau tidur gitu, doanya gini, Tuhan lindungi saya mau tidur. Gitu aja. Mau makan, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Gitu aja. Singkat-singkat. Suatu saat ada kerbau lepas. Dan dia nguber banyak orang. Kebetulan anak itu sedang main di halaman. Anak itu ketakutan setengah mati. Semua orang pada lari, dia nggak bisa lari. Nggak taunya kerbaunya datang kepada dia. Terus anak kecil ini karena ketakutan dia berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Tiba-tiba kerbaunya mundur, kabur dia. Karena doa tidak tergantung dari kata-kata. Tuhan tahu hati anak itu. Ngandelin Tuhan benar-benar. Tuhan buat cara yang ajaib luar biasa. Gitu. Makanya jangan berdoa. Jangan bosan lepas berdoa ya. Karena Tuhan Yesus itu katakan jangan jemu-jemu berdoa. Dia sampai menggambarkan seorang janda ketemu hakim yang tidak adil. Hakim yang istilahnya sekarang itu jahat banget. Orang kaya pun dia peres. Orang janda nggak punya duit tidak diperhatikan. Tapi janda ini terus datang. Ditolak, terus datang. Ditolak, terus datang. Ditolak lagi karena nggak punya duit. Tapi terus datang, lama-lama hakimnya pikir, wah daripada nyusahin, kabulkan aja gitu. Nah Bapak Ibu untuk menggambarkan bahwa hakim yang gak adil aja bisa jawab. Karena ada orang terus-terus meminta. Apalagi Tuhan kita yang adil. Ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan menjawab kita. Saya pernah mengembalakan gereja Tionghoa Kitokowe Bapak Ibu. Terus mau renovasi itu gak dapat izin. Udah lari sana sini semua permintaan persyaratan kita sudah urus 100% genap, enggak diizinkan Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang sama majelis, kita berdoa aja lah. Tuhan punya rencana yang lebih baik gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Perubahan politik terjadi. Tiba-tiba Gus Dur jadi presiden. Gak tahu gimana, mungkin beliau itu punya staf yang meneliti surat-surat yang terbelengkai itu. Itu termasuk surat gereja kami itu diperhatikan. Akhirnya Bapak Ibu bukan hanya dikasih izin, dikasih duit untuk bangun. Seandainya dulu dapat izin, kita bangun biaya sendiri. Tapi karena gak dapat izin, Tuhan tunda sengaja. Tuhan punya rencana yang lebih baik gitu. Akhirnya bukannya dikasih surat izin, dikasih bantuan duit untuk bangun itu. Akhirnya jadi lebih bagus Bapak Ibu.
luar biasa. Itu orang ngandalkan Tuhan. Dia akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir, ayat 8 Bapak Ibu. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman itu bukan jauh, bukan di mulut pendeta saja itu. Di mulutmu, di hatimu. Jadi iman Kristen itu bicara hidup yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu berpesan orang percaya itu tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Ya. Saya masih melihat orang Kristen ada yang bilang gila gitu. Dia kagum kok ngomongnya gila. Ya. Seharusnya kan kagum puji Tuhan gitu ya kan. Nanti ada sesuatu dia bilang sialan gitu. Bapak Ibu tahu nggak sialan itu kata dasarnya apa? Sial. Sial itu berkata atau kutuk? Kutuk. Kenapa orang Kristen ngomong aja kutuk melulu gitu? Ada yang bilang nggak tahu gimana dong. Orang Kristen ada yang ngomong gini, buset gitu. Bapak Ibu kata-kata itu punya sejarah loh. Saya pernah baca artikel tentang buset itu, saudara. Apa sih buset itu artinya gitu? Orang kok ngomong-ngomong buset itu saya baca, saudara. Rupanya saudara, di negara-negara kayak Amerika, Australia gitu, itu ada orang yang punya sapi itu banyak, saudara. Karena sapi banyak terus ladang pengembalaan itu luas, maka adalah orang yang disebut dengan koboi itu, saudara. Yang menjaga ternak sapi itu naik kuda, saudara. Nah, dikala sapi merumput, makan rumput itu Bapak Ibu tenang, para koboi ini main-mainan, saudara. Apa balapan kuda atau dia rumput macam-macam gitu. Nah, kalau marah, saudara, para koboi ini ngomong sama temennya begini, buset gitu. Kalau bahasa kita gila lu gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu kata buset itu aslinya tai sapi lu gitu. Masa kita anak Tuhan ada teman kita salah sedikit kita bilang dia tai sapi? Tuhan bilang dia bukan tai sapi, dia anakku. Gitu. Nah makanya saudara, iman Kristen berbicara tentang hidup yang dipenuhi dengan firman, bukan dengan kata-kata yang kotor. Nah kalau hidup kita dipenuhi oleh firman, Bapak Ibu tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita akan hidup terus sebagai orang yang beriman. Dan orang beriman itu bukan hanya melihat persoalan-persoalan, tapi orang beriman itu mampu di balik persoalan-persoalan itu ada Tuhan yang jauh lebih besar, yang sanggup membuka jalan. Saya rindu Bapak Ibu memiliki iman Kristen yang benar. Sehingga kita bisa melihat Tuhan di balik semua persoalan yang kita hadapi. Persoalan kita kecil. Laut Teberau yang bergelora pun bisa menjadi tanah yang kering. Sehingga bangsa Israel bisa lewat dengan lancar. Saya yakin kalau Bapak Ibu punya iman, Tuhan menyertai Anda. Persoalan Anda terlalu kecil, Tuhan Anda sangat besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengenal kami. Ampuni kalau kami mengeluh, menggerutu, tidak puas, ngomel, atau bahkan menyalahkan orang lain. Kami mau bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan berkati gereja ini, Pak Ruslan Ibu dan semua majelis, para pengerja, bahkan seluruh jemaat-Mu. Tuhan teguhkan imannya. Sehingga kami memiliki iman yang dapat melihat Tuhan di balik semua persoalan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami selalu berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua sudah dapat perjamuannya? Oke. Firman Tuhan yang kita dengar menguatkan kita hari ini ya, amin? Ya, jadi iman Kristen itu mesti dilihat dari buahnya. Ada yang kelihatan, bukan sekedar slogan saja. Dan di dalam iman Kristen itu masalah boleh ada, tetapi apabila mengandalkan Tuhan itu hasilnya dan jalan keluarnya itu luar biasa sekali buat kita. Dan iman Kristen bagi anak-anak Tuhan itu bukan begitu menghadapi persoalan itu kalah, cepat mundur, ya, menyalahkan keadaan. Tapi iman Kristen itu bagi anak-anak Tuhan tadi seperti yang disampaikan itu kuat sekali, bahkan mampu menerobos semua rintangan. Tetapi bukan dengan kekuatan sendiri, ingat, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Baik, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita, tubuhnya hancur, darahnya dicurahkan buat kita, sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, bertemu dengan Bapa di surga. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambil waktu sejenak untuk merenung kebaikan Tuhan, sebagaimana tadi kesaksian disampaikan oleh Pak Sudarmaji. Tuhan Yesus mati, bahkan ditaruh di dalam penjara yang harus diturunkan dengan tali, disiksa, semuanya untuk kita. Oleh sebab itu, jangan ada beban di dalam hati kita. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dosa kita diampuni. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang memberatkan hati kita. Lepaskan semua pengampunan, lepaskan semua beban, karena Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Miliki iman Kristen yang kuat. Bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, kita telah nyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Yesus dalam kami dalam Yesus. Firman Tuhan dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami beribadah kepadamu. Kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami ada kelegaan, ada kelepasan. Kami dimurnikan lewat firman Tuhan.
Iman Kristen yang hidup menguatkan kami. Tuhan, kami berdoa berkati Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri, anggota legislatif, di DPR maupun DPRD, Tuhan, semua kepala daerah di seluruh Indonesia. Ada banyak pejabat sementara, kepala daerah, Tuhan Kau berkati. Biar dalam waktu yang singkat mereka bisa mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan baik, Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengabdi kepada negara, kepada bangsa. Sehingga semua pekerjaan yang belum tuntas dituntaskan, diselesaikan dengan baik. Ada kemajuan di negara ini, Tuhan. Ada perkembangan di negara ini, Tuhan. Berkati juga semua sahabat LTVC dimanapun berada, Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang butuh pertolongan Tuhan, Tuhan buka. Perbenaran surga dicurahkan kepada sahabat LTVC. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja orang benar Tuhan. GOB di bawah pimpinan Bapak Sudarmaji Said. Kau berkati Bapak Sudarmaji, istri, anak-anak, cucu mantu semua. Dan semua jemaatnya Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, biarlah berkembang terus. Sampai ke seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau memakai kami di dalam setiap pelayanan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kami mengakhiri ibadah kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkah rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.